Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, cicak adalah hewan yang tidak disukai Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kasus tertentu, cicak dihukumi wajib dibunuh. Lantas bagaimana jika di rumah kita banyak cicak? Tentu saja membunuh cicak yang ada di rumah juga diniatkan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW akan berpahala. Membunuh cicak akan berpahala karena binatang ini termasuk hewan fasik. Hal ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan yang artinya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek. Beliau menyebut hewan ini dengan hewan yang fasik. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi membawakan hadis ini dalam Sahih Muslim dengan judul bab dianjurkannya membunuh cicak. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Untuk itulah mengapa hewan kecil melata bernama cicak ini disunahkan untuk dibunuh. Dan ternyata banyak hikmahnya, di antaranya 1. Kotoran dan bangkai cicak najis sehingga membatalkan wudu dan sholat. Yang rajin adalah pendapat jumhur ulama bahwa kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk najis sehingga wajib dihindari dan dibersihkan jika mengenai badan, pakaian atau tempat-tempat yang dipakai untuk beribadah. 2. Cicak adalah musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak memiliki sifat munafik, yakni berkhianat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwasanya ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak. Karena sesungguhnya cicak itu mengembus-embus api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad. 3. Membunuh cicak berpahala. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, barang siapa yang membunuh cicak pada satu kali pukulan maka baginya 100 kebaikan. Dan jika pada pukulan kedua maka baginya kebaikan berbeda dengan itu yang pertama. Dan jika pada pukulan ketiga maka baginya kebaikan berbeda dengan itu yang kedua. 4. Cicak bisa menjadi media sihir. Mungkin pernah terjadi, ada cicak yang tiba-tiba sudah mati, mengering atau hangus, dan kita perlu waspada karena cicak ini termasuk hewan melata yang sering dijadikan media pembawa sihir. Banyak dari golongan jin yang menjelma merupa menjadi cicak atau hewan melata untuk meletakkan racun sihir di rumah. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami bahwasannya jin itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama, jin yang selalu berterbangan melayang di udara. Kedua, jin dalam wujud hewan melata, dan ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. Hadis riwayat Tabarani, Hakim, Baihaqi dengan sanad yang sahih. 5. Cicak mengandung bakteri Escherichia coli. Coli mikroba yang terkandung dalam cicak bisa menyebabkan sakit perut dan membahayakan kesehatan tubuh. Maka harus hati-hati jika ada makanan atau minuman yang kejatuhan kotoran cicak. Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita di malam hari karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang masuk ke dalamnya, termasuk salah satunya jika cicak menjilatinya. Rasulullah SAW bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu serta tutuplah bejana serta wadah-wadah makan dan minum kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kata Imam Nawawi, dalam satu riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kebaikan. Sahabat yang beriman, kesimpulan dari Imam Nawawi, semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat dan keikhlasan, juga dilihat dari makin sempurna atau kurangnya keadaannya. 100 kebaikan yang disebut adalah jika sempurna, 70 jika niatnya untuk selain Allah. Syarah Sahih dan Muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan dan tumbuhan pada hakikatnya untuk memberikan kepada manusia. Tapi nyatanya tidak semua hewan dan tumbuhan dapat memberikan manfaat. Ada sebagian tumbuhan dan hewan yang justru dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam memperbolehkan untuk membunuh atau memusnahkannya. Banyak semut di rumah menurut Islam. Dalam Islam, merupakan salah satu binatang yang istimewa. Terbukti salah satu surat di antara Al-Quran diambil dari nama semut, yaitu surat An-Naml. Semut juga menjadi salah satu binatang yang diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman. Kala itu Nabi Sulaiman dan pasukannya harus menghentikan langkah mereka karena terdapat semut-semut yang ketakutan terinjak oleh para pasukan Nabi Sulaiman. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Allah berfirman yang artinya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Quran surat An-Naml ayat 18. Peristiwa ini tidak hanya menjelaskan tentang kekuasaan Nabi Sulaiman. Peristiwa tersebut juga mengajarkan kepada manusia untuk tidak mengganggu makhluk hidup lainnya selama ia tidak merugikan. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh burung surot, kodok, semut, dan burung hudhud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tadi, semut termasuk ke dalam kategori hewan yang tidak boleh dibunuh. Namun saat seekor semut menggigit manusia, tidak berdosa jika kita membunuhnya. Semut adalah makhluk Allah yang diciptakan memiliki insting untuk peka terhadap aroma manis. Jadi, semut akan mudah datang jika terdapat makanan atau sisa-sisa makanan yang berjatuhan di rumah. Hampir setiap hari kita temukan semut di rumah kita. Tetapi apakah Anda pernah melihat tiba-tiba semut menjadi banyak di rumah Anda? Tahukah Anda kalau ini bisa jadi suatu pertanda? Inilah 3 pertanda dari Allah ketika banyak semut di rumah menurut agama Islam. 1. Tanda akan datang rezeki. Banyaknya semut di rumah tanda bahwa akan ada rezeki yang datang dari arah tak terduga untuk si pemilik rumah. Karena seperti yang kita tahu, semut itu merupakan hewan yang tidak boleh dibunuh oleh agama Islam. Jadi kedatangan semut pertanda ada rezeki. Oleh karenanya, keberadaan semut di rumah menurut Islam tidak mengisyaratkan adanya sihir yang dapat membahayakan, karena tidak ada hadis maupun dalil yang menyatakan hal tersebut. 2. Semut datang tanda adanya makanan. Ada pepatah yang mengatakan ada gula ada semut. Artinya ketika ada makanan di sana juga semut berdatangan. Mereka akan datang ke tempat yang banyak makanan. Jadi ketika rumah kita ada banyak semut, tandanya mereka mencium bau makanan di rumah kita ataupun adanya makanan yang berjatuhan di rumah kita. 3. Rumah kita dalam kondisi lembab. Tanda berikutnya yaitu ketika banyak semut di rumah artinya rumah kita dalam kondisi yang lembab dan kurang sirkulasi udara. Karena semut itu suka pada tempat yang lembab dan mereka akan menjadikan tempat lembab tersebut sebagai rumah untuk berkembang biak. Lantas bagaimana cara mengatasinya sedangkan semut itu tidak boleh dibunuh? Ketika banyak semut di rumah jangan langsung panik. Sebab dalam Islam kita memang tidak diperbolehkan untuk membunuh semut. Kan tetapi kalau sekedar mengusirnya itu boleh-boleh saja. Berikut cara yang bisa dilakukan untuk mengusir semut di rumah. 1. Taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul. Dengan begitu mereka akan sulit untuk melewatinya. 2. Siapkan air lemon dan gunakan untuk menyemprot area yang banyak semut, karena semut cenderung menghindari bau asam dari lemon. 3. Pakai produk kafur khusus untuk mengusir semut, bukan untuk membunuhnya. 4. Menaburkan lada di area tempat semut berkumpul atau berkembang biak karena rasa pedas dari lada atau merica tidak disukai semut. 5. Pakai essential oil yang mengandung peppermint dengan cara menyampurkannya dengan air kemudian semprotkan di area dapur, jendela atau pintu tempat masuknya semut. 6. Taburkan bubuk kayu manis karena semut kurang menyukai aroma dari kayu manis. 7. Bersihkan atau rapikan makanan-makanan yang disukai semut agar tidak menjadi incaran dan titik berkumpulnya semut. 8. Selalu bersihkan perabotan rumah terutama dari tetesan air dan bekas cemilan untuk menghindari semut. 9. Arahkan semut ke alam bebas supaya mereka tetap bisa hidup. Sahabat yang beriman, nah itu tadi pertanda dari Allah ketika banyak semut di rumah Anda.
Menurut ajaran Islam tidak boleh dibunuhnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.